Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya Robert Ongko Wibowo dalam pesan pengharapan di tengah minggu. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, selalu dalam lindungan dan berkat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan biarlah Bapak Ibu Saudara tetap menjaga keintiman dengan Tuhan dengan cara mencintai dan membaca firman-Nya setiap hari, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, hikmat Tuhan yang akan memberikan kekuatan iman, pengharapan, hikmat dan jalan keluar bagi kita di tengah masa-masa kesesakan ini. Siang hari ini saya akan membawakan firman yang diambil daripada Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dan dengan tema ketika rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu berbeda atau tidak sama dengan rancangan dan jalan-jalan kita. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, firman ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu seperti tingginya langit daripada bumi, tinggi banget ya. Dalam artian bahwa kita itu tidak akan mungkin, pikiran kita manusia itu tidak akan bisa menyelami daripada rancangan dan jalan-jalan Tuhan, karena demikian tingginya. Dan kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah juga mengalami ketika rencana-rencana yang kita sudah buat, perhitungkan dengan matang dan kita perjuangkan dengan segala daya upaya, dengan segala jerih payah, ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan mengizinkan kegagalan di dalam apa yang sudah kita rencanakan dengan begitu baik, dan bahkan Tuhan membawa kita ke arah yang berbeda atau bahkan yang berlawanan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami seperti itu? Kalau saya jelas pernah. Dan ketika kita mengalami itu, ketika rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan dan jalan-jalan kita, apa yang biasanya kita lakukan? Seringkali kita memakai kekuatan kita sendiri dan kita mendobrak pintu yang mungkin bahkan sudah pintu-pintu tersebut sudah ditutup oleh Tuhan. Ya, dan yang terjadi ialah apa? Hal-hal yang buruk yang terjadi. Segala hal menjadi semakin lebih buruk. Nah, apa hikmat Tuhan mengenai ketika rancangan dan jalan-jalan Tuhan itu berbeda dengan rancangan dan jalan-jalan kita? Kita bisa belajar daripada kisah daripada Yunus, menyambung daripada firman yang sudah saya bawakan di ibadah minggu di awal bulan. Yunus ini adalah contoh yang sempurna mengenai rancangan dan jalan-jalan Tuhan yang tidak sama dengan rancangan dan jalan-jalan daripada Yunus. Ya, dan Yunus ini belajar dengan susah payah dan secara keras untuk bagaimana menanggapi rancangan dan jalan-jalan Tuhan yang berbeda dengan rancangan dan jalan-jalannya. Ya, kita tahu sendiri kisah daripada Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberikan pesan peringatan, pesan nubuatan kepada penduduk kota Niniwe, memperingatkan agar berbalik dari jalan hidupnya yang jahat, supaya Tuhan tidak menghancurkan kota Niniwe beserta isinya. Tetapi daripada mentaatinya, Yunus malah lari menjauh, naik kapal menuju Tarsis, dan Tuhan sampai akhirnya mengirimkan angin keras menjadi badai yang luar biasa, hampir menenggelamkan kapal itu, untuk memberhentikan kapal itu. Dan singkat cerita, Yunus dilempar ke laut, dan seketika itu juga badai itu langsung reda, dan Tuhan kembali memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus, agar Yunus bisa mempertimbangkan keputusannya dalam mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan singkat cerita, Yunus di dalam perut ikan berdoa dan bertobat, minta pertolongan Tuhan, pengampunan. Tuhan mengampuni, dan singkat cerita Yunus memberitakan
pesan peringatan kepada kota Niniwe, dan puji Tuhan, penduduk daripada kota Niniwe itu bertobat semuanya, 120.000 lebih bertobat, dan Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. Tetapi respon daripada Yunus ini lucu. Saya bilang lucu karena apa? Biasanya kalau seorang hamba Tuhan memberitakan pesan keselamatan dan direspon dengan pertobatan, maka hamba Tuhan itu akan merasakan sukacita yang luar biasa. Tetapi Yunus sebaliknya, Yunus malah kesal, sangat kecewa dan marah, protes keras sama Tuhan. Bahkan dia ngomong, lebih baik aku mati aja. Kenapa kok Yunus bisa seperti itu? Karena dalam mata pandangan Yunus, orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, jahat juga kepada bangsanya, ya. Jadi Yunus ini mungkin memberitakan pesan tapi tidak ikhlas. Kepinginnya kalau bisa itu mungkin udah kota Niniwe ini dihancurkan oleh Tuhan saja. Ironis bukan kalau kita ingat bahwa apa yang sebelumnya barusan terjadi dalam kehidupan Yunus. Yunus lupa bahwa Yunus barusan mengalami pengampunan yang luar biasa, keselamatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Karena akibat ketidaktaatannya, Yunus ini adalah cerminan yang sempurna daripada kemanusiaan kita sendiri, di mana kita cenderung untuk menghakimi orang lain dan menganggap diri kita ini sebagai orang yang paling benar, ya, dan berkata mungkin, loh, orang ini kan skillnya, kemampuannya jauh lebih rendah daripada saya, relasinya, sumber dayanya, upayanya kan lebih sedikit daripada saya. Kenapa kok Tuhan memberkati pekerjaannya? Demikian juga orang itu kan karakternya, dia tidak lebih baik, dia bahkan lebih buruk daripada saya. Kenapa kok Tuhan engkau memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, karirnya, bisnisnya? Padahal jika Yunus itu, kalau introspeksi diri, Yunus itu sadar bahwa dia itu barusan mengalami pengampunan dan keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan akibat ketidaktaannya. Demikian juga kehidupan saya. Kehidupan saya, kalau bukan karena kasih karunia, pengampunan dengan keselamatan daripada Tuhan, saya mungkin tidak ada di sini saat ini juga, tidak tahu udah kemana. Oleh karena itu pada siang hari ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga, untuk terus introspeksi diri agar kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Yunus, ya. Dan kemudian Tuhan memberikan pelajaran bagi Yunus, ya. Yunus itu dengan hati kesal akhirnya meninggalkan kota Niniwe dan melihat dari kejauhan akan apa yang akan terjadi di kota Niniwe. Hari itu siang panas terik sekali, dan Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang melampaui kepala daripada Yunus untuk menaungi, memberikan keteduhan daripada Yunus. Dan Allah bertujuan untuk menghibur hati Yunus yang kesal, dan Yunus sangat bersukacita akan pohon jarak tersebut. Tetapi keesokan harinya sebelum fajar, Tuhan juga sudah memerintahkan ulat atau cacing untuk menggerogoti pohon jarak itu, sehingga pohon jarak itu layu. Dan pada siang hari Tuhan memerintahkan angin timur yang panas terik dan matahari bersinar terik, sehingga Yunus merasakan kepanasan dan frustasi, dan sampai akhirnya kembali protes komplain, lebih baik aku mati saja ya Tuhan. Dalam peristiwa ini Tuhan sedang memberikan pelajaran, dan kepada Yunus ada 4 kebenaran, kepada kita juga untuk bisa dipelajari. Yang pertama ialah Tuhan bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan bisa melihat kejadian-kejadian di masa lalu, kejadian-kejadian yang di masa kini, bahkan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di masa depan.
secara bersamaan Tuhan bisa lihat, karena Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang menciptakan waktu, penguasa waktu. Oleh karena itu Tuhan tidak tunduk oleh waktu. Yang kedua ialah Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tetap baik walaupun kita sedang marah, ya. Yunus itu meskipun marah, tetapi Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang untuk memberikan naungan keteduhan bagi Yunus. Demikian juga Tuhan peduli atas kenyamanan kita. Amin. Meskipun kita sedang tidak dalam kondisi yang baik, kepada sikap hati kita kepada Tuhan pribadi, Tuhan tetap mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Meskipun saat itu mungkin kita juga tidak layak dikasih dan tidak bisa dikasih, Allah tetap mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang demikian luar biasa. Yang ketiga ialah Tuhan itu mengendalikan setiap detail daripada kehidupan kita, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan kalau ada kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak terjadi secara kebetulan, tidak terjadi secara asak, tetapi Tuhan punya tujuan di balik semua itu. Seperti yang kita tahu bahwa Allah bisa menggunakan hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil untuk mengarahkan kehidupan Yunus. Tuhan bisa memerintahkan angin atau badai yang besar menerpa kehidupan kita. Tuhan bisa menyuruh hal-hal yang besar, ikan yang besar, untuk mengarahkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan bisa memerintahkan hal-hal yang kecil, ulat atau cacing, untuk mengarahkan kehidupan Yunus ataupun kehidupan kita. Oleh karena itu, baiklah kita selalu mawas diri, introspeksi atas setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang mengarahkan kehidupan kita. Amin. Yang keempat ialah biarlah fokus kita, hidup kita itu pada sesuatu yang terus bertahan sampai pada kekekalan, bukan pada sesuatu yang fana. Seperti Yunus, ya. Tuhan menginginkan Yunus untuk fokus pada keselamatan orang-orang Niniwe, bukannya pada tanaman. Bukannya Yunus sayang pada tanaman yang hari ini ada dan besok sudah tidak ada. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita untuk fokus, untuk memasukkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Karena firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan ini adalah hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, sehingga kita bisa mengerti pikiran Tuhan, ya, dan kita bisa fokus untuk memasukkan orang-orang yang belum percaya ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada 4 kebenaran yang bisa kita pelajari daripada kisah Yunus, ketika rancangan-rancangan dan jalan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan dan jalan-jalan kita. Yang pertama ialah Tuhan itu mengetahui, melihat apapun yang tidak bisa kita lihat. Tuhan itu Tuhan Alfa dan Omega, yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan Tuhan itu ada Allah yang penuh kasih, yang terus mengasihi kita meskipun kita tidak layak untuk dikasihi. Dan Dia mengendalikan seluruh kehidupan kita, baik kecil maupun besar, untuk mengarahkan kehidupan kita. Baiklah kita introspeksi diri, dan baiklah kita fokus pada hal-hal yang bertahan pada sampai kekekalan, dengan terus mencintai firman Tuhan, dengan terus memberitakan Injil keselamatan, dengan membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.